Baik adik-adik peserta didik kelas 8, di sini saya akan menyajikan materi pesawat sederhana. Ini merupakan video bagian pertama yang khusus nanti akan membahas tentang tuas atau pengungkit. Nah, adapun penyajian materinya nanti setelah disajikan materi akan disertai dengan contoh-contoh soal UN. Ini ada beberapa gambar yang merupakan penggunaan contoh pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut saja ke pengertian dari pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah merupakan seluruh alat bantu yang tersusun dengan sederhana dan dapat meringankan atau memudahkan pekerjaan kita. Nah, ini misalnya kita ingin memindahkan batu, kalau kita angkat kan akan membutuhkan gaya yang besar. Namun dengan sebatang tongkat, batu ini akan lebih mudah nanti dipindahkan. Dan dua gambar lainnya ini yaitu katrol dan bidang miring. Kenapa bisa lebih mudah jadinya? Nah, karena di sini dengan penggunaan pesawat sederhana ini kita akan mendapatkan keuntungan mekanis. Di mana keuntungan mekanis itu merupakan angka yang menunjukkan berapa kali pesawat sederhana itu dapat menggandakan gaya. Oke, nanti akan dibahas masing-masing keuntungan mekanis daripada pesawat sederhana itu. Untuk bagian ini saya akan bahas mengenai tuasnya dulu. Nah, tuas atau pengungkit itu merupakan pesawat sederhana yang terbuat dari sebatang benda dengan menumpu di salah satu titik yang disebut dengan titik tumpu. Nah, ini misalnya memindahkan batu menggunakan tongkat menumpu di titik ini. Oke, kalau disajikan dalam gambar diagram gaya maka akan tampil seperti ini. Nah, ini misalnya bebannya atau batunya yang akan diangkat, maka kita berikan gaya ini di titik B dengan mengarah ke bawah, kan itu menekan ke bawah. Kemudian ini ada titik tumpu yang di titik O ini titik tumpu, sehingga nanti akan kelihatan dari titik tumpu ini ke titik B atau titik kuasanya itu ada semacam lengan yang disebut dengan lengan kuasa. Dari titik tumpu ke titik A-nya ini di tempat beban ini berada itu dinamakan lengan beban, disingkat LB. Sehingga ini akan memudahkan untuk mencari syarat keseimbangan daripada tuas itu, di mana nanti bisa dirumuskan dengan W kali LB sama dengan F kali LK. Nah, kalau kita perhatikan, ini kan ada sama dengan ini pasangannya W kan ini W kali LB, LB kan ini. V kali LB sama dengan F kali LK, sehingga akan kelihatan titik tumpu ini seolah-olah seperti sama dengan, ya, biar nanti lebih mudah mengingatnya. Saya jadikan seperti itu. Kemudian tadi kan saya bilang ada keuntungan mekanis yang didapat. Nah, bagaimana caranya melihat keuntungan mekanis itu? Keuntungan mekanis itu perbandingan dari gaya dengan gaya, gaya berat dengan gaya kuasa, kemudian lengan kuasa dengan lengan beban. Oke, biar nanti tidak terlalu susah untuk ingatnya, keuntungan mekanis kan kita harapkan sebesar-besarnya daripada tuas ini. Nah, untuk mendapatkan keuntungan mekanis sebesar-besarnya maka kita akan mengharapkan gaya yang kita keluarkan atau F ini sekecil-kecilnya, itu berarti kita buat ini menjadi berbanding terbalik. Oke, kemudian keuntungan mekanis lagi satu, yaitu ini bukan S ya, tapi ini adalah saya ganti menjadi lengan kuasa per lengan beban. Oke, nah, kenapa demikian? Karena biar keuntungan mekanisnya sebesar-besarnya kita usahakan biar lengan kuasanya sepanjang-panjangnya itu, biar mudah batu ini diangkat karena kita geser titik tumpunya mendekati A, sehingga lengan kuasanya menjadi lebih panjang. Usahakan lengan bebannya sekecil-kecilnya sehingga dia akan keuntungan mekanis itu berbanding terbalik dengan lengan beban. Oke, sudah. Dia lanjut ke jenis tuasnya. Nah, jenis tuas itu ada 3. Yang golongan pertama itu adalah titik tumpu berada di antara titik beban dan titik kuasa. Ingat, yang di tengah-tengah itu adalah titik tumpu. Saya akan jelaskan mungkin barangkali 2 gambar atau 3 gambar ya.
Nah, untuk yang pertama ini gunting. Gunting, kita kan kalau memberikan kuasa atau gaya kan di bagian yang lubang daripada yang berwarna merah ini titik kuasanya. Kemudian tumpunya kan ini. Kemudian bebannya kan akan ditaruh di ujung daripada gunting ini. Di sini titik beban. Titik beban itu maksudnya tempat meletakkan benda yang akan diberikan kuasa atau gaya kan itu. Sehingga berurut sekarang titik beban, titik tumpu, titik kuasa, kan titik tumpunya ada di tengah-tengah. Oke. Kemudian untuk yang paku yang akan dicabut. Ya, titik kuasanya kan ada di bagian gagang kayu yang dipegang ini titik kuasa. Tidak kelihatan tangannya ya. Kemudian menumpu di mana? Nah, kan di sini menumpunya. Jadi ini titik tumpu. Dan bebannya mana? Beban ini adalah paku yang dicabut, titik beban. Sehingga kan titik kuasa, titik tumpu, titik beban. Sehingga titik tumpunya berada di tengah-tengah. Nah, untuk gambar lainnya ini, nah ini jungkat-jungkit, tang maupun alat pemotong kukunya. Nanti kalian bisa analisa sendiri di mana titik tumpu, titik beban, dan titik kuasa. Nah, ini jelas titik tumpu ini di tengah-tengah ya. Dan ini untuk tang ini juga di tengah-tengah. Dan titik tumpu untuk pemotong kuku ini juga ini di tengah-tengah. Oke, next ke tuas golongan kedua. Nah, untuk tuas golongan kedua itu titik bebannya berada di antara titik tumpu dan titik kuasa, berarti titik beban ada di tengah-tengah. Oke, saya akan analisa dua buah gambar ya. Ini kan ada 4 gambar, nanti sisanya bisa kalian analisa sendiri. Nah, untuk yang gambar pertama ini adalah alat pembuka tutup botol. Ini yang kita pegang ini kan berarti ini titik kuasa, tempat kita memberikan gaya. Kemudian bagian tutup botol yang akan dibuka kan ini, jadi ini adalah titik beban. Kemudian menumpu di mana? Ya, menumpunya kan di sini, di tutup botolnya ini. Jadi ini adalah titik tumpu, sehingga titik bebannya berada di tengah-tengah. Nah, itu berarti golongan kedua. Lagi satu ini untuk alat pemecah kemiringan, kan tempat tangan ini diletakkan, berarti ini kan titik kuasa, tempat kita memberikan gaya. Kemudian ini beban atau bendanya, berarti ini titik beban. Kemudian menumpunya di mana? Menumpunya di ujungnya ini adalah titik tumpu, sehingga kelihatan titik beban itu berada di tengah-tengah. Itu golongan tuas jenis kedua. Kemudian tuas jenis ketiga. Untuk jenis ketiga, titik kuasanya sekarang yang berada di tengah. Nah, kita perhatikan pincet. Kan kalau ingin menggunakan pincet untuk mencabut sesuatu kan dicabut kan beban itu akan berada di ujungnya ini kan, ini titik beban. Kemudian tempat tangan ini diletakkan ini titik kuasa kan itu. Dan titik tumpunya adalah ini dia, titik tumpu. Sehingga titik kuasa berada di tengah-tengah. Ya, inilah untuk tuas golongan jenis ketiga. Ini ada stapler dan orang yang sedang menyekop tanah. Kemudian untuk trik mengingatnya, misalnya kalau golongan 1 apanya sih yang di tengah, golongan 2 apanya yang di tengah. Nah, saya singkat saja menjadi TBK. Nah, T berarti untuk golongan pertama tumpunya yang di tengah. Golongan kedua berarti titik bebannya yang di tengah. Golongan 3 adalah titik kuasa yang berada di tengah-tengah. Ingat ya, TBK itu trik menyingkatnya. Kemudian contoh soal. Seorang anak sedang mengukir batu seperti pada gambar. Oke, nah ini sekarang kita lihat. Ini kan 360 Newton, ini batunya. Berarti ini adalah beban. Berat bebannya 360 Newton. Kemudian ini dari batu ke titik tumpunya, titik tumpu yang warna kuning ini ya, ada 20 cm. Berarti ini kan adalah lengan beban. Dan ini tempat kuasa, tangan diletakkan, berarti ini adalah dari titik tumpu ke kuasa, itu adalah lengan kuasa 180 cm. Berapa kuasa yang dikeluarkan? Nah, berarti berapa F yang harus dikeluarkan? Nah, gunakan saja surat rumus keseimbangan tadi kan. Rumusnya F kali lengan kuasa, pasangannya ya kan tumpunya sebagai sama dengan F. Sini F kali lengan kuasa sama dengan W kali lengan beban.
Ya, sehingga F-nya tulis F karena belum diketahui, LK-nya tadi kan 180, dengan W-nya kan 360, LB-nya kan 20 kan tuh. Kemudian F, nah 180 dengan 360 ini kan sama-sama bisa dibagi 180. 180 bagi 110 kan sisa 1. Oke, saya tulis saja dulu 1. 360 bagi 180 kan sisa 2. Dan 20-nya belum diapa-apakan, tulis lagi 20. Sehingga F kali 1 tetap F, 2 kali 20 kan jadi 40. Sehingga kuasa yang diperlukan untuk mengangkat beban ini sebesar 40 Newton. Gampang kan? Next, yang kedua. Jarak AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan D. Besar kuasa yang diberikan pada titik E. Oke, berarti di sini ya, berapa F? Kan gitu. Ya, kita lihat sekarang juga. W-nya sudah ditentukan 900, F-nya belum. Nah, ini lengan beban dan lengan kuasa kan tidak ditentukan, tetapi kita bisa lihat lengan beban ini kan dari A sampai B. Itu ada satu bagian, misalnya kalau kita misalkan jarak AB itu 1, kemudian jarak B ke C juga 1, C ke D juga 1, D ke E juga 1. Sehingga kan kelihatan sekarang lengan bebannya adalah 1, lengan kuasanya kan 1, 2, 3. Berarti kan ada 3. Nggak boleh bisa 3 apa meter apa cm boleh saja. Yang penting satuannya disamakan. Nah, berapa besar F? Nah, itu sama seperti tadi kan F W kali LB sama dengan F kali LK. Ini boleh saja ditukar ya. Boleh ditulis F kali LK atau W kali LB, sama aja nanti. Nah, F kan nggak ada, tulis F. LK-nya tadi 3 bagian, 3, W-nya 900, LB-nya 1 kan itu. Kan 3F, F per 3 dengan 3 kali F kan sama. 900 kali 1 ya 900. Jadi F 3 yang pindah ke ruas kanan kan jadi bagi. Berarti kan 900 bagi 3. Berarti kan F sama dengan 300 Newton. Berarti untuk mengangkat beban ini diperlukan gaya sebesar 300 Newton. Atau biar seimbang dia diperlukan gaya 300 Newton. Oke, next soal berikutnya. Perhatikan gambar konkret di bawah. Ini beban kemudian digeser. Nah, berarti ini nanti ada dua keadaan ya. Yang pertama sebelum digeser, kita cari yang belum ada. Ya, ini lengan beban, ini bebannya 480, ini kuasanya F 160. Nah, yang belum ada kan lengan kuasa, berarti kita cari dulu lengan kuasa untuk keadaan pertama. Nah, rumusnya sama aja, F kali lengan kuasa sama dengan W kali lengan beban. F-nya 160, dengan kuasanya belum ada, tulis saja dengan kuasa, W-nya 480, LB-nya 25 cm. Ya, boleh nggak diubah, nanti LK-nya juga satuannya cm. Ini 160 dengan 480 boleh sama-sama dibagi 160. So, kalau ini bagi 160 kan sisa 1, berarti kan sisa LK. 480 bagi 160 kan sisa 3 kali 2, 5. Nah, itu berarti LK-nya adalah 75 cm. Nah, sudah dapat LK. Sekarang keadaan kedua setelah digeser. Dan keadaan kedua, ini kan beban digeser ke kanan 10 cm atau mendekati titik tumpu. Berarti kan lengan bebannya berubah sekarang. Lengan bebannya menjadi, untuk keadaan kedua ya, lengan bebannya menjadi 15 cm. Ya, karena dia digeser ke kanan. Dan untuk yang lainnya tetap ya. W-nya tetap. W 480 Newton. Kita lihat sekarang yang berubah apa? Agar tuas pada posisi seimbang maka kuasanya berapa? Oh ya, berarti F-nya sekarang yang berubah. Jadi F-nya bukan lagi 160. Kemudian yang tetap lagi satu ya lengan kuasa, karena cuma digeser bebannya. Berarti lengan kuasanya 75 cm. Ya, untuk mencari F kita gunakan syarat keseimbangan tadi. W kali LK sama dengan F kali LB. Nah, itu
F-nya ya tetap F karena dicari, berarti kali dengan 75. Ini sorry bukan F ya, tapi W. W-nya 480 kali RB nya 15. Oke, F. Nah, 75 dengan 15 kan bisa sama-sama dibagi 15. 75 bagi 15 kan sisa 5. Sisa ini 480, tulis saja karena belum apa-apa. 15 bagi 15 kan sisa 1. F atau 5F sama dengan 480 kan itu, karena kali 1 tetap 480, dan F kan menjadi 480 per 5 atau 480 bagi 5. F sama dengan, nah sekarang ini perlu dibagi susun, 480 bagi 5. 48 bagi 5 kan dapat 9. 9 kali 5 45. 8 kurang 5 sisa 3, turunkan 0 sisa 30. 30 bagi 5 kan 6. Berarti ini 96 Newton. Nah, F-nya sekarang yang diperlukan adalah sebesar 96 Newton. Sekarang kita analisa, lihat ini. Ditambah, tadi kan F-nya 160, sekarang jadi 96 kan dia berkurang, bukan bertambah. Ini berarti salah. Ini juga C salah. Kemudian dikurangi, apakah dikurangi 96? Kan bukan. Sekarang dia harus 96 itu biar seimbang, bukan dikurangi 96 ya. Jadi ini juga salah ya, berarti tinggal dikurangi 64. Nah, kalau misalnya tidak bingung mencari dengan model seperti itu mana jawaban yang tepat, ini tinggal dikurangi aja. Tadi kan 160 awalnya, sekarang menjadi 96 kan berarti berkurang dia. Berapa berkurang, kita kurangkan saja gaya posisi awal dengan gaya pada keadaan kedua. Ini kan jadi minjem 1 kan jadi 10, 10 kurang 6 kan 4. Ini sisa 5, 15 kurang 9 kan 6. Berarti dia berkurang sebesar 64 Newton. Oke, demikian untuk pembahasan materi bagian tuasnya. Jangan lupa di like, di komen kalau ada pertanyaan atau yang ada hal yang perlu didiskusikan, dan subscribe. Tapi jangan lupa tekan tombol lonceng biar nanti kalian mendapatkan notifikasi pemberitahuan video-video pembelajaran berikutnya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.